Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman dimanapun kalian berada. Turunnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini ialah untuk menyampaikan risalah kenabian dan mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan hal ini, maka muncullah keilmuan-keilmuan yang lahir dari risalah itu sendiri. Salah satunya ialah ilmu tasawuf, ilmu yang fokus pada penyucian diri dan mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf merupakan salah satu keilmuan yang merupakan turunan dari 3 dimensi utama agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman menurunkan akidah, Islam melahirkan ilmu fikih, dan ihsan melahirkan ilmu tasawuf. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin mencoba untuk menguraikan sejarah lahirnya ilmu tasawuf. Namun sebelum itu, silahkan like, comment, and subscribe. Pada awal masa keislaman, istilah tasawuf masih belum dikenal di kalangan umat Islam, karena pada waktu itu ibadah baik ibadah batin maupun ibadah dohir masih di bawah bimbingan langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah Nabi wafat, muncullah kaum-kaum yang menjalankan gerakan zuhud dan waro dengan begitu disiplin, sebagai perlawanan kepada keadaan umat Islam yang pada saat itu mulai terlena dengan kenikmatan duniawi, dan hal ini bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya untuk menyucikan umat manusia sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Para pengikut gerakan ini sangat berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan para sahabat. Banyak tokoh-tokoh besar yang lahir dari gerakan ini. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Nuaim sebagai 8 wali, yaitu Amr bin Abdul Qais, Abu Muslim al-Khailani, Wais al-Qarni, Ar-Rabi ibnu Khusaim, Al-Aswad ibnu Yazid, Masruq, Sufyan as-Sauri, dan Hasan al-Basri. Meski lambat, adanya kecenderungan duniawi yang semakin meningkat di tengah masyarakat menyebabkan banyak umat Islam yang masih berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW yang mendekatkan diri dengan para orang suci, sehingga muncullah halakoh-halakoh yang kemudian berkembang menjadi mazhab-mazhab penyucian jiwa yang di kemudian hari disebut sebagai thariqah. Istilah tasawuf sendiri baru lahir pada abad 9 Masehi atau 2 Hijriah. Ini disebabkan orang-orang yang menempuh jalan penyucian jiwa sering menggunakan wol, di mana dalam bahasa Arab wol disebut sebagai suf, dan dalam arti lain juga memiliki makna suci, sehingga muncullah istilah sufi sebagai julukan bagi orang yang memakai wol sederhana dan mencari kesucian batiniah serta ilmu yang dipelajarinya disebut sebagai ilmu tasawuf. Tasawuf dan mazhab-mazhabnya kemudian terus menjalani perkembangan yang sangat pesat hingga abad ke-7 Hijriah, beserta juga berkembangnya ilmu-ilmu keislaman yang lain di dunia Islam. Mungkin ada kekurangan materi atau kesalahan dari Al-Fakir sendiri, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar.